Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah pemakaian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ya, harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu untuk menjelaskan tentang bagaimana pemakaian ejaan di setiap penulisan karya ilmiah, saudara, dan juga penulisan dalam berbagai karya tulis yang lainnya. Oleh sebab itu, Anda sebagai seorang guru SLB, Anda harus mampu juga menyampaikannya kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang Anda ajarkan, nanti yang Anda dampingi ya. Ini tentang bagaimana pemakaian EYD bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, saudara, sebetulnya apa ejaan itu sendiri? Saudara, ejaan merupakan keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan tentang lambang-lambang bunyi ujaran. Nah, ejaan ini juga mengatur tentang bagaimana interrelasi ya antara lambang-lambang tersebut ke dalam suatu bahasa. Nah, ejaan yang disempurnakan atau EYD itu sendiri, saudara, merupakan sistem ejaan yang resmi ya, yang dimiliki Indonesia atau ejaan resmi di Indonesia ini, itu adalah EYD. Nah, EYD ini mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Saudara, perlu Anda ketahui bagaimana sebetulnya pemakaian huruf itu sendiri. Saudara, pemakaian huruf, kita ambil salah satu contoh adalah pemakaian huruf kapital. Nah, pemakaian huruf kapital ini, saudara, biasanya kita gunakan dalam karya tulis, baik itu karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah. Itu di setiap awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Kemudian, saudara, penggunaan huruf miring juga atau pemakaian huruf miring. Nah, huruf miring ini biasanya kita gunakan pada ya istilah asing ya yang harus kita terjemahkan maknanya. Nah, ini kita tulis dengan huruf miring. Tuh. Nah, saudara, perlu Anda ketahui bahwa penggunaan huruf kapital ini juga, saudara, huruf besar ini seringkali kita gunakan pada nama orang. Misalnya itu Dalman, berarti D-nya harus huruf besar, huruf kapital. Jadi huruf awalnya itu harus huruf kapital. Kemudian nama tempat, misalnya Jakarta, J-nya itu harus huruf besar, huruf awal Jakarta, J-nya harus menggunakan huruf kapital. Nah, saudara, begitu juga dengan ya letak geografis, misalnya yaitu ya Pulau Bangka, P-nya besar, B-nya besar. Lalu, saudara, kita juga pernah menulis tentang singkatan ya dan akronim. Nah, singkatan itu, saudara, ditulis huruf besar semua, jadi huruf kapital semua. Misalnya KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, ini huruf besar. Kemudian, saudara, kita juga mengenal akronim. Seperti akronim itu misalnya INCUD, Induk Koperasi Unit Desa. Nah, INCUD, I-nya saja yang besar, sedangkan yang lain kecil ya. Mengapa? Karena dia akronim. Akronim itu, saudara, singkatan yang sudah membentuk sebuah kata. Jadi kita cukup menulis ya huruf awalnya saja yang besar. Tetapi kalau singkatan itu semuanya besar. Misalnya Universitas Muhammadiyah Lampung.
maka disingkat dengan UML. Jadi singkatannya UML. U besar, M besar, L-nya besar. Jadi semuanya besar. Tetapi kalau Unila misalnya, Universitas Lampung, U-nya saja yang besar, Unila, yang lain kecil. Jadi huruf pertama, huruf awalnya saja yang besar ya. Mengapa Unila itu U-nya saja yang besar kalau disingkat dari Universitas Lampung tadi, saudara? Karena itu Unila tersebut singkatannya menjadi sebuah kata. Nah, kalau singkatan itu sudah berupa kata, maka huruf awalnya saja yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Baik, saudara, termasuk Anda juga harus mengetahui ya, ini penulisan unsur serapan. Saudara, sebetulnya unsur serapan ini sering kita gunakan dalam karya tulis kita. Misalnya kita menyerap dari bahasa luar ataupun bahasa asing, saudara, misalnya transportation. Nah, berarti kita harus menerjemahkannya ya, di dalam kurung itu transportasi misalnya. Nah, itu. Kemudian ada kata relatif misalnya ya, yang kita ambil dari bahasa Inggris relatif. Nah, berarti kita terjemahkan menjadi relatif. Tuh. Nah, kemudian saudara silakan saja termasuk bahasa Sanskerta, bahasa Jawa atau bahasa lain ya, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing, itu bisa berupa unsur serapan yang bisa Anda terjemahkan, karena tidak semua orang itu mengetahui, memahami makna kata tersebut. Jadi penulisan unsur serapan itu setelah Anda tulis ya kata yang berasal dari ya apakah bahasa daerah, Sanskerta ataupun dari bahasa asing ya, Anda tulis lalu Anda terjemahkan dalam kurung ya maknanya. Kemudian saudara, penulisan kata. Nah, ini sangat penting Anda kuasai untuk penulisan kata ini, saudara. Ini sering terjadi penulisan kata depan di dan awal dan imbuhan di atau awalan di. Ini sering terjadi kekeliruan, saudara. Nah, untuk penulisan kata depan di, ini penulisannya harus Anda tulis dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Misalnya di 2 sekolah di Kabupaten Lampung Tengah misalnya. Nah, di sana harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Kemudian saudara, Anda akan menulis awalan di. Nah, ini harus digabung penulisannya. Misalnya diterima, ditolak. Nah, ini harus digabung ya. Ya, baik. Anda paham kan maksudnya? Ya, jadi sekali lagi kalau Anda nanti menulis awalan di, jangan disamakan dengan penulisan kata depan di. Jadi kalau kata depan di itu penulisannya harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di itu harus digabung penulisannya dengan kata yang mengikutinya. Paham? Baik. Saudara, selanjutnya Anda juga harus mengetahui bentuk yang kurang benar dan bentuk yang benar dalam penulisannya. Nah, ini ada penulisan kata anak 2. Jadi anak, lalu ada angka 2, anak 2. Nah, bapak 2, ibu 2. Ini sebetulnya salah dalam penulisannya, itu kurang benar. Ini kalau kita mau nulis cepat ya boleh-boleh saja. Tetapi bentuk yang benar penulisannya itu adalah anak-anak. Jadi ada tanda penghubung nanti antara anak dan anak tadi. Anak-anak, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu. Lalu saudara, bentuk yang kurang benar juga sering kita jumpai pada kata buku tulis, buku tulis. Nah, kalau Anda mau mengulangi
kata majemuk tersebut cukup Anda katakan buku-buku tulis. Jadi ya kata awalnya saja yang diulang ya. Jadi tidak perlu Anda tulis buku tulis, tapi cukup Anda tulis buku-buku tulis. Nah, kemudian kata kerjasama. Sering juga kita jumpai, saudara, kata kerjasama itu digabung penulisannya. Padahal itu salah. Yang benar dalam ejaan yang disempurnakan ada kata kerjasama itu harus dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena kata kerjasama itu ya maknanya ya sama, bekerja sama begitu. Oleh sebab itu, kata kerja dan kata samanya harus dipisahkan, kerjasama, gitu. Kemudian pasca gempa, ini sering kita jumpai pada karya tulis ya, pada kata pasca. Nah, pada kata pasca itu tidak boleh dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Misalnya pasca gempa, berarti saudara harus kita tulis serangkai ya, atau kita tulis gabung menjadi pasca gempa. Jadi tidak ada pemisahnya ya. Jadi ditulis digabung penulisannya pasca gempa. Karena maknanya itu adalah setelah gempa. Nah, kalau Anda mau menulis dipisahkan ya berarti jangan menggunakan kata pasca. Katakan saja setelah gempa gitu. Jadi makna pasca gempa itu ada setelah gempa. Begitu juga dengan tulisan non baku. Nah, ini sering kita temui ya. Itu tulisan yang kurang benar. Yang benar adalah non bakunya itu saudara harus digabung, bukan dipisahkan. Begitu juga dengan kata terima kasih. Nah, ini sering kita jumpai. Kata terima kasih itu saudara sering ditulis oleh masyarakat pemakai bahasa itu digabung penulisannya, padahal itu kurang benar. Yang benar itu harus dipisahkan penulisannya, terima dan kasih harus dipisahkan ya, dua kata jadi terima kasih. Nah, karena terima kasih itu menerima dengan kasih, itu jadi maknanya itu. Nah, kemudian saudara ada kata ditandatangani. Ingat bahwa ini ada dua kata, ada kata pertama menggunakan awalan, kata kedua menggunakan akhiran. Nah, kalau ada imbuhan awalan dan akhiran di antara dua kata itu digabung saja penulisannya. Itu yang benar, yaitu ditandatangani, bukan dipisahkan ya, tapi digabung penulisannya, ditandatangani. Nah, seperti itu. Saudara, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa di dalam pemakaian EID ini juga kita juga harus mengetahui tentang penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini banyak, bisa berupa penggunaan tanda titik ya, kemudian tanda koma, tanda tanya, tanda seru ya, tanda dalam kurung dan lain sebagainya. Saudara, kita ambil beberapa contoh saja, yaitu penggunaan tanda titik. Nah, ingat bahwa setiap kita menulis sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Inilah yang membuat kalimat kita itu sudah selesai. Kalau belum diakhiri dengan tanda titik, berarti kalimat tersebut belum selesai Anda tulis ya. Nah, jadi kalau Anda membuat sebuah kalimat, berarti kalimat Anda tersebut harus diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, ibuku tinggal di Lampung. Nah, di Lampung, ibuku tinggal di Lampung. Titik. Beri tanda titik di akhir kalimat tersebut. Gitu. Nah, saudara, perlu juga Anda ketahui bahwa tanda titik juga sebetulnya bisa dipakai untuk memisahkan angka jam ya, menit dan juga detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya pukul 1 lewat 32 menit 45 detik. Nah, berarti Anda tulis 1 titik 32 titik 45. Itu ya, seperti itu. Ya. Saudara, selanjutnya
Ini banyak sekali yang bisa Anda gunakan tanda titik ini ya di dalam karya tulis ilmiah. Tapi ingat bahwa apabila Anda menulis tahun itu tidak ada tanda titiknya. Ya, tahun tidak ada tanda titiknya. Kemudian saudara, ya, selanjutnya tanda koma. Nah, tanda koma ini bisa Anda pakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian ya atau pembilang. Misalnya, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Baru ada titik ya. Nah, berarti saudara penggunaan tanda koma ini bisa Anda gunakan pada di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang tadi. Lalu tanda koma juga bisa Anda gunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang tentu saja ini didahului oleh kata seperti, tetapi ya, atau melainkan. Nah, ini contohnya itu berarti dia sedang berada di rumah, koma, tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Nah, sekarang ini kan sedang work from home ya. Jadi karena kita sedang dilanda virus corona atau COVID-19. Nah, oleh sebab itu ya para dosennya banyak mengajar dari rumah gitu, menggunakan pembelajaran online. Ya, gitu saudara. Kemudian ya, tanda koma juga bisa Anda gunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat ya. Jika anak kalimat itu mendahului ya kalimatnya. Tuh. Jadi bisa Anda gunakan tanda koma. Misalnya itu ketika ia datang mereka sedang belajar. Nah, ketika ia datang, koma, mereka sedang belajar. Itu ketika ia datang itu anak kalimatnya, mereka sedang belajar itu induk kalimat. Jadi di antara anak kalimat dan induk kalimat itu harus ada pemisahan dengan menggunakan tanda koma. Baik, saudara, selanjutnya Anda bisa menggunakan punktuasi ini, punktuasi tanda baca itu di dalam karya tulis ilmiah ya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi Anda, khususnya untuk menulis karya ilmiah. Ini wajib menggunakan ya IED. Tuh, jadi wajib menggunakan IED untuk karya tulis ilmiah. Tetapi kalau untuk menulis ya seperti puisi tidak wajib ya. Namun kalau menulis karya ilmiah murni, karya ilmiah populer itu ya wajib Anda menggunakan EYD. Ya, saudara, saya kira itu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Namun saya minta juga Anda bisa mempelajari tentang pemakaian EYD ini pada ya hal yang lain. Misalnya Anda bisa membaca di buku, kemudian membaca materi tersebut di internet ya. Silakan saja Anda pahami lebih mendalam tentang pemakaian EYD, khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus ini. Ya, saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya Anda bisa membuat sebuah rangkuman apa yang saya sampaikan, lalu Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, selamat melaksanakan tugas Anda dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.
Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.